Halo rekan Arjuna, jumpa lagi di channel Arjuna Solusi dan hari ini kita akan membahas mengenai desikan air dryer, khususnya tipe yang vacuum heated zero purge. Kita akan bahas mengenai bagaimana cara vacuum heated zero purge ini bekerja. Kita akan bahas sampai detail bagaimana cara kerjanya dan apa kelebihannya. Karena tipe vacuum heated zero purge ini adalah salah satu yang paling energi saving untuk desikan air dryer. Bisa menghasilkan udara yang sangat kering, tetapi energi yang dipakai itu bisa seminim dan seefisien mungkin. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan kalau kita berbicara mengenai dryer pada kompres air, itu secara garis besar ada dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tipe refrigeration. Jadi tipe refrigeration kita lihat di sebelah kiri umumnya bentuknya itu kotak. Dan kalau kita lihat di dalamnya itu pasti nanti ada freon dan ada heat exchanger di dalamnya. Tipe dryer ini adalah tipe refrigeration. Jadi kita nyebutnya biasa refrigerant dryer. Jadi kalau udaranya masuk katakanlah 40 derajat, keluar biasanya sedikit lebih dingin dan kualitas udaranya yang dicapai adalah medium dry. Tipe dryer ini menggunakan freon untuk mengurangi moisture, menghasilkan udara medium dry. Jadi PDP-nya paling bagus itu 4 derajat Celcius atau ya biasa saya temui sekitar 4 sampai 10. Ini masuk ke kelas ISO 8573 itu kelas 4. Jadi buat rekan-rekan yang selama ini memiliki dryer tipe ini pastinya sudah cukup kering, tetapi ya kalau kita bisa bilang kekeringannya itu medium dry. Lalu berikutnya, ini adalah yang di sebelah kanan, ini adalah tipe adsorption atau kita biasa juga kenal sebagai desikan air dryer atau regeneratif desikan air dryer. Itu sama saja. Jadi cara kerjanya ini berbeda. Kalau tipe adsorption ini cara kerjanya adalah dia itu menyerap kelembapan yang dialirkan melalui vessel. Jadi kalau kita lihat ada dryer, tipe desikan air dryer yang bisa meregenerasi, ini pasti ada 2 tabung. Jadi misalkan nanti dia mengalir di tabung sebelah kiri, lalu ke pemakaian, pasti sebelah kanannya ini sedang mengalami yang namanya fase regenerasi, lalu lanjut standby. Jadi di kanan ini adalah foto beberapa jenis desikan air dryer, ada yang tipenya compact, paling kanan, ada yang tipenya besar dan ada yang tipenya medium. Tipe desikan dryer ini akan menghasilkan kualitas udara yang super dry. Jadi PDP bisa mencapai minus 40 derajat Celcius ataupun bisa sampai di minus 70 derajat Celcius. Jadi sangat kering sekali, makanya kita sebutnya super dry. Ini akan masuk ke kelas ISO 8573. Untuk moisture itu di kelas 2 atau kelas 1. Jadi ada beberapa industri yang memang kualifikasinya itu membutuhkan kelas 2 atau kelas 1. Jadi misalnya industri farmasi yang contact product ataupun food grade makanan yang contact product atau beberapa industri tertentu yang butuh udara ini sangat kering supaya pneumatiknya itu tidak ada masalah. Nah, ini bisa menargetkan di kelas 2 atau kelas 1 dan otomatis harus menggunakan desikan air dryer ini. Jadi itu adalah penjelasan perbedaan yang paling dasar. Dryer ini ada yang menggunakan freon, ada yang menggunakan desikan bed atau desikan ball. Media yang akan menyerap kelembapan udara. Saya lanjutkan. Kalau kita bedah lagi, adsorption desikan regeneratif air dryer ini ada 2 jenis. Yang pertama ini adalah tipe heated dan yang kedua ini adalah tipe heatless. Jadi tipe heatless ini melakukan regenerasi dengan cara purge atau flushing. Jadi kalau misalnya desikan yang heatless ini dia tanpa panas, tetapi regenerasi dari tangkinya itu dia menggunakan flushing. Ini efektif untuk flow yang kecil.
Namun untuk flow yang besar, ini pemborosan energi karena kita tahu kalau desikan air dryer ini membuang angin atau purge atau kita sebut flushing untuk melakukan regenerasi. Dan tahu nggak sih, yang dibuang itu sekitar 20-25% dari flow yang masuk, itu besar sekali. Kalau untuk pemakaian kecil ini tidak ada masalah, tetapi kalau flow-nya besar, pilihan heatless ini akan menjadi pilihan yang boros sekalipun quality-nya akan tetap tercapai. Kita akan bahas di video yang lain mengenai heatless. Sebetulnya ada beberapa trik supaya heatless ini sekalipun boros, kita bisa lakukan sesuatu sehingga heatless ini bisa menjadi lebih hemat energi. Bahkan bisa menjadi sangat efisien dan sangat hemat. Itu tergantung dari aplikasi. Nanti saya akan bahas di video yang lain. Tapi untuk yang kali ini kita akan fokus ke heated desikan dryer dan tipe vakum. Kita bahas ya. Jadi heated ini juga ada beberapa jenis. Ada yang internally heated, heaternya ada di dalam vessel. Ada yang heat of compression dan yang externally heated. Saya akan bahas untuk yang externally heated karena ini adalah tipe yang perawatannya sangat mudah karena heaternya, komponennya di luar dan bisa diakses dengan mudah, maintenance-nya mudah, performanya bagus, dan bisa energy saving. Nah, secara garis besar nanti externally heated ini ada dua jenis, ada yang tipenya blower dan ada tipenya vakum. Nanti saya akan bahas untuk tipe yang blower ya. Blower ini juga ada yang menggunakan purging, sedikit sih, ada flushing, tapi sedikit, tidak sebanyak heatless. Hanya proses mendinginkan, tapi ada juga yang zero purge. Tapi dari semuanya ini, blower dan vakum sudah pasti lebih energi saving yang vakum zero purge. Jadi hari ini saya mau bahas dryer yang versinya paling hemat energi, gitulah. Jadi nanti kita akan bahas lebih detail untuk yang vakum zero purge. Oke, ini tadi saya sempat jelaskan. Kalau kita lihat dari dryer, yang tengah ini adalah tipe yang menggunakan heater atau heated. Kalau yang sebelah kiri dan sebelah kanan, ini adalah tipe heatless. Dia tanpa pemanasan. Regenerasinya hanya menggunakan purge. Ada yang medium, ada yang flow-nya kecil. Ya, vacuum heated zero purge. Jadi kalau kita lihat komponennya di dryer, kita langsung tahu. Pertama ini adalah vacuum pump. Jadi kalau kita lihat ada vacuum pump, lalu ada heaternya, lalu ada ini after cooler, ini untuk proses pendinginan, dia akan loop, internal loop, sehingga tidak ada purging. Ini yang akan membedakan. Jadi kalau vacuum pump ini adalah, kita lihat ya, vacuum heated, itu ya dari sini vacuum pump heater, zero purge. Nah, kalau rekan-rekan lihat di dryernya yang tipe heated ini ada loop coolernya, atau kita nyebutnya heat exchanger, atau kadang-kadang kita sebutnya juga cooler, condenser. Nah, ini kemungkinan dryer kita itu bisa zero purge. Tapi kalau nggak ada ini, berarti sudah pasti tidak zero purge. Ya, ini adalah technical specification, jadi kita mulai bisa mempertimbangkan untuk menggunakan dryer yang tipe menggunakan heater, heated, itu kalau flow-nya di atas 13 meter kubik per menit, sampai, ya ini bahkan bisa lebih dari 170 meter kubik per menit. Dan yang kita butuhkan ini dew point-nya itu bisa minus 40, minus 70, serendah itu kita harus pertimbangkan. Tidak bisa menggunakan refrigeran tapi desikan. Jadi ini desainnya 10 bar secara standar, tapi kita juga bisa produksi untuk high pressure. Jadi di kami ini bisa mensuplai desikan dryer baru merek Air Filter Engineering, ataupun juga melakukan servis perbaikan. Jadi kalau ada rekan-rekan yang punya dryer lalu ingin diservis merek apapun, bisa kontak ke kami siap untuk visit, nanti kami akan lihat, kami analisa, dan kami perbaiki.
Jadi yang saya mau highlight di sini mungkin rekan-rekan bisa baca, tetapi di sini yang di highlight adalah low energy consumption. Jadi ROI-nya, BEP-nya itu bisa cepat. Lalu tidak ada udara yang terbuang. Untuk proses cooling, 100% udara yang masuk, nanti 100% udara ini akan digunakan ke pemakaian. Ini adalah tipe dryer yang zero purge, jadi benar-benar efisien dalam pemakaian energi. Saya mau bahas bagaimana sih cara kerja dryer ini, kenapa kok dibilang dryer ini sangat efisien dalam pemakaian energi. Saya akan bahas, di sini ada skematik diagram cara kerjanya. Nah, itu yang ngalir adalah compressed air yang saat ini mengalir melalui vessel B1 dan B2 ya, di mana B1-nya ini sekarang sedang adsorption. Dia sedang ke pemakaian. B2 ini B1 sedang standby, B2 ini sedang adsorption. Oke, kita langsung lanjut. Ketika B2 ini adsorb, lama-kelamaan B2 ini akan menjadi jenuh dan pressure dew point sensor, PDP sensornya ini akan tertrigger. Jadi misalnya di setting minus 40, ternyata sudah minusnya 39. Nah, ini dia akan memicu bahwa kualitasnya ini sudah memburuk menyentuh batas set point. Sehingga yang dilakukan berikutnya akan ada change over. Nah, ini adsorptionnya pindah ke B1. Jadi yang di B2 ini nanti akan melakukan regeneration. Kita akan bedah satu persatu. Bagaimana sih cara regenerationnya? Pertama, ini akan parallel run ya. Jadi bisa dilihat sekarang dari inlet ini terbuka valve baik ke B1 maupun ke B2. Proses parallel run ini sangat penting karena dalam parallel run ini pressure vessel kanan dan kiri ini sama sehingga tidak terjadi hentakan pressure. Ya, itu nanti saya akan bahas. Ini efeknya yang sering saya temui itu bisa merusak desikan, khususnya tipe yang heatless karena dia penggantian vesselnya sering. Kalau secara teknologi dia tidak ada parallel run yang baik, maka umur desikan itu bisa cuman separuh dan sangat cepat untuk rusak. Cuman itu nanti saya bahas selanjutnya. Kita fokus, kita kembali ke yang tipe vacuum heated ini ya. Valve-nya untuk yang ke B2 baik inlet maupun outlet ini ditutup karena B2 ini akan dilakukan regenerasi. Nah, tahapan pertama regenerasi ini adalah expansion. Expansion ini tekanan yang ada pada vessel B2 ini akan dibuang ke ambient melalui silencer yang ada. Ya, ini harus dilakukan karena vessel yang memiliki tekanan itu desikannya tidak bisa diregenerasi. Jadi harus dalam atmospheric pressure sehingga desikan itu bisa kita lakukan regenerasi. Expansion sudah selesai, indikasinya adalah pressure-nya sudah menunjukkan tekanannya 0, atmospheric pressure, maka kita akan masuk ke tahapan yang berikutnya. Ya, tahapan berikutnya setelah expansion adalah tahapan proses heating. Heating pemanasan di mana nanti dari vacuum ini akan nyala dan switch over block ini akan mengarahkan supaya udara dari ambient ini disedot melalui heater masuk ke dalam vessel sebelah bawah ke atas lalu akan dibuang ke udara ambient. Ini adalah proses heating yang pertama. Pemanasan ini biasa akan dilakukan terus menerus hingga waktu sekitar 2 jam atau lebih terus menerus sehingga nanti vessel ini akan cukup panas mencapai set point dan temperatur sensor R2 ini membaca sudah pada titik didih. Nah, luar biasanya kalau kita memiliki yang vacuum, tipe vacuum heated, ini titik didihnya tidak perlu mencapai 100 derajat, tetapi pada 90 derajat itu sudah bisa titik didih karena
tekanan di dalam vessel ini menjadi negatif. Jadi pada tekanan negatif, panas yang dibutuhkan itu lebih rendah untuk mencapai titik didih. Setelah heatingnya ini mencapai temperatur yang di set point, maka vacuum ini dia tetap berjalan. Kita akan memasukin ke fasenya cooling, ya, fase pendinginan, karena di sini itu panas sekali. Heater dimatikan, lalu switch over valve ini akan bergerak supaya udara itu masuk dari vacuum ini masuk kepada heat exchanger atau cooler. Nah, ini cooling unit atau cooler, ini dia akan sirkulasi dari vakum pergi ke cooling unit, lalu masuk ke vessel, dan ini akan berputar terus hingga suhu yang diinginkan itu tercapai ya. Jadi kalau misalnya vesselnya masih panas, itu desikannya dia belum siap untuk adsorb, jadi harus ada set point dia cukup dingin sehingga bisa adsorb kembali. Ini harus diperhatikan apakah dryer ini berhasil memanaskan, karena itu akan menentukan apakah dryer ini itu sudah teregenerasi. Tapi juga nggak kalah pentingnya, kita harus cek apakah berhasil mendinginkan, karena percuma kalau misalnya proses pendinginannya ini tidak selesai maksud saya, berarti vesselnya masih panas, desikan masih panas, kita alirkan udara di dalamnya, dew point-nya akan buruk. Jadi kita harus pastikan cooling juga berhasil. Berikutnya, setelah proses cooling selesai, maka vacuum pump akan dimatikan, dan di sini akan masuk ke fase yang berikutnya. Fase berikutnya ini adalah untuk penyamaan pressure. Jadi ini ada biasanya satu pipa yang bukan pipa utama, lebih kecil. Biasanya ini di V13 itu angle seated valve ya, atau butterfly valve yang kecil, supaya pressure-nya ini menjadi sama, dan dia akan masuk kepada fase berikutnya adalah fase standby. Ya, fase standby ini udara dari inlet masuk ke B1, lalu ke pemakaian, dan vessel B2 ini dia memiliki pressure yang sama, standby, siap kapanpun dibutuhkan, dia ready untuk bekerja. Nah, ini sangat penting lagi saya sampaikan itu di sini. Kalau kita sizing heated dryer itu harus benar-benar dihitung. Kenapa? Karena standby ini kalau hitungannya kita tepat, kita bisa mendapatkan waktu standby yang lama. Tapi kalau misalnya nggak tepat hitungannya, terlalu mepet misalnya, standby ini barusan standby, dia langsung dipakai untuk bekerja. Artinya heaternya nyala terus. Nah, kalau heater nyala terus, vakum nyala terus, itu konsumsi listriknya juga mahal dibandingkan kalau kita bisa hitung sehingga dia ada waktu-waktu untuk standby. Saya pernah menangani service dryer di mana wet air ataupun saya menjual unit itu bahkan bisa sampai runningnya di satu vessel ini 23 jam. Jadi rekan-rekan bisa bayangkan, kalau heating dia cuman ya katakanlah 3 jam, lalu dia proses cooling di mana heaternya mati, lalu vakumnya nyala, tapi itu ya total paling 4 jam 5 jam. Tapi dia runningnya itu 23 jam. Jadi bayangkan, selama 18 jam itu tidak ada pemakaian listrik yang besar, ya paling untuk PLC, yaitu listriknya kecil sekali lah. Itu running 23 jam, 18 jamnya itu standby, listriknya kecil sekali. Nah, itu bisa dibayangkan energi savingnya luar biasa. Nah, jadi oh ya, kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol, mau tanya-tanya tentang desikan dryer, feel free untuk kontak, atau kalau punya desikan dryer dan mau diservis saat ini ada kendala apapun itu,
jangan ragu untuk kontak kami karena kami memang spesialis untuk menangani desikan air dryer. Ya, jadi saya lanjutkan proses yang tadi sudah saya jelaskan, di mana B1 adsorption lama-kelamaan ini juga akan menjadi jenuh, dia akan pindah ke B2 dan B1-nya regeneration. Ini akan proses tinggal berulang aja terus-menerus, ini cara kerjanya. Oke, jadi itu adalah video yang saya hari ini coba buat mengenai vacuum heated desikan air dryer ya. Jadi kalau misalnya di sini ada pertanyaan ataupun rekan-rekan Arjuna ada yang masih belum jelas, jangan ragu untuk kontak kami. Ataupun juga di sini saya kedepannya akan bikin juga untuk dryer-dryer yang lain. Jadi nantikan aja di channel Arjuna Solusi. Yang pasti kalau misalnya ada masukan, ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, kami sangat berterima kasih kalau rekan-rekan juga memberikan feedback di kolom komentar, ataupun juga bisa langsung kontak ke nomor WhatsApp, nomor WA yang sudah kami sediakan, ataupun akses website kami. Kami akan dengan senang hati untuk bisa ngobrol, bisa memberikan solusi. Begitu. Terima kasih untuk waktunya. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Bye-bye.